Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah pertanyaan yang sering kali muncul. Dan ini datangnya dari umat beriman Katolik sendiri. Pertanyaannya demikian. Bolehkah umat Katolik menafsir Alkitab secara pribadi? Sekali lagi pertanyaan ini datang dari kalangan umat beriman Katolik. Saudara-saudari, gereja Katolik kaya akan ajaran iman. Bahkan dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, dalam gereja Katolik sendiri terdapat 3 sumber ajaran iman. Pertama, kitab suci, yakni Alkitab yang kita lihat ini. Yang kedua, tradisi-tradisi suci. Dan yang ketiga, magisterium gereja. Maka gereja Katolik sekali lagi kaya akan ajaran iman. Saudara-saudari, bicara tentang Alkitab, di sana kita akan menemukan sabda Tuhan yang tertulis atau tertuang di dalamnya. Dan supaya kita dapat memahami sabda Tuhan itu, kita tentu membutuhkan penerangan atau pencerahan. Sehingga sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu dapat kita pahami, kita resapi, dan tentunya kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, kembali kepada judul kita. Seringkali umat Katolik dihadapkan pada keterbatasan dalam menafsirkan Alkitab secara pribadi. Ini kita lihat dengan jelas dalam kehidupan kita. Hal ini membuat seolah-olah penafsiran Alkitab secara pribadi ditolak. Nah, ini barangkali umat Katolik sangat merasakan ini dalam hidupnya. Umat Katolik hanya dibuat pasif dengan penafsiran yang sudah dibuat oleh gereja. Hal ini ada benarnya. Karena sebelum tahun 1965 terjadi penafsiran Alkitab yang sebebas-bebasnya. Akhirnya banyak tafsiran yang bertentangan dengan pokok ajaran iman Katolik. Saudara-saudari, ini sebuah fenomena yang dilihat dan dirasakan oleh gereja selama perjalanan gereja itu sendiri. Kemudian saudara-saudari, diadakan Konsili Trente yang membatasi pembacaan Alkitab oleh kaum awam. Sehingga umat dijauhkan dari Alkitab. Ini sebuah langkah yang dilakukan pada saat itu dalam kurun waktu tertentu. Sehingga jangan untuk waktu itu umat menafsirkan secara bebas Alkitab itu lagi. Kemudian saudara-saudari, hal ini diperbaharui setelah Konsili Vatikan II yang menetapkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk menafsir Alkitab secara resmi adalah kuasa mengajar gereja atau magisterium gereja. Kita lihat di sini siapakah yang dimaksudkan dengan kuasa mengajar gereja atau magisterium gereja itu. Magisterium adalah paus dalam persatuan dengan semua uskup yang menjadi pewaris sah kuasa Petrus dan para rasulnya. Jadi paus itu adalah pengganti Rasul Petrus, sementara para uskup adalah pengganti para rasul yang lain atau penerus Petrus dan penerus para rasul yang lain. Penafsiran Alkitab secara pribadi tidak dilarang, namun diawasi dan dipelihara oleh gereja. Dalam hal ini, tafsiran yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran iman yang dipercayai oleh gereja dapat ditolak oleh penilaian magisterium. Namun ini tidak berarti bahwa mereka dalam hal ini para penafsir menerima semua tafsiran magisterium begitu saja secara pasif. Tapi diharapkan bahwa penafsir mampu memberikan studi mereka kepada magisterium supaya magisterium dapat mengambil keputusan yang lebih matang
Artinya di sini umat juga, dalam hal ini mereka yang mempunyai pemahaman yang baik tentang Alkitab, membuat sebuah tafsiran, lalu tafsiran itu akan dinilai oleh magisterium gereja. Ini menarik saudara-saudariku terkasih. Jadi setiap umat beriman itu tidak dengan serta-merta menafsirkan dan memahami Alkitab. Dapat kita bayangkan seandainya setiap umat Katolik diberi kebebasan menafsirkan Alkitab, maka setiap umat tentu mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Dan mungkin saja sudah berdiri begitu banyak gereja di muka bumi ini. Ini pasti terjadi saudara-saudari. Karena setiap orang tentu punya penafsiran, punya pemahaman yang berbeda-beda dari Alkitab yang dibaca dan ditafsirkannya. Saudara dan saudariku terkasih, barangkali kita bertanya, mengapa menafsir Alkitab seolah-olah menjadi kesulitan tersendiri? Nah, saudara-saudari, pada zaman para rasul sendiri, terdapat kesukaran dalam memahami surat-surat Paulus. Dalam surat-suratnya, dalam hal ini Paulus, itu adalah hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya dapat memutarbalikannya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini konsekuensinya. Jadi umat pada saat itu diberi kebebasan memberikan sebuah penafsiran atau melakukan penafsiran. Akhirnya mereka membuat pemahaman secara berbeda-beda. Kemudian dalam surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21 ditemukan nasihat demikian. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini jelas saudara-saudariku terkasih. Maka di dalam gereja kita ada magisterium gereja yang menjadi penjamin dalam menafsirkan Alkitab. Pada ayat ini dapat ditafsirkan oleh mereka yang merasa terdorong oleh Roh Kudus untuk menafsirkan suatu ayat Alkitab. Sementara orang lain juga merasakan hal yang sama ketika menafsirkan ayat yang sama tersebut. Padahal kedua tafsiran tersebut berbeda satu dengan yang lain. Ini yang terjadi saudara-saudari. Jadi bukan berarti setiap orang yang membuat tafsiran itu karena tidak punya pemahaman yang baik. Tafsiran-tafsiran itu pasti akan berbeda, tidak mungkin sama. Maka di sini sangat penting bagi gereja, kaum awam yang ikut menafsirkan kitab suci, tentu mereka ini sudah punya studi tentang kitab suci yang baik. Mereka sudah punya pendidikan yang baik, maka mereka juga ikut di dalam atau mengambil bagian di sini. Dan sekali lagi, kembali kepada magisterium gereja menjadi penjaminnya. Saudara-saudariku terkasih, dalam menafsir Alkitab diperlukan suatu kebijakan dan studi yang lebih dalam. Hal ini berkaitan dengan perbedaan zaman saat itu penulisan Alkitab dengan relevansinya di zaman kita ini. Jadi kita ketahui sendiri bahwa Alkitab itu ditulis pada zaman itu. Lalu di sini diharapkan setelah kitab suci itu ditafsirkan, kemudian dibuatlah sebuah relevansi dengan zaman kita ini. Maka ini dibutuhkan sebuah keahlian, sebuah pemahaman yang baik supaya Alkitab itu tidak terjadi kesesatan ketika menafsirkannya. Saudara-saudari, kapan kita bisa mengatakan bahwa suatu perintah Yesus 2000 tahun silam hanya berlaku untuk para rasulnya, dan itu juga berlaku untuk semua pengikutnya di segala tempat dan zaman? Kapan kita bisa mengatakan suatu ayat Alkitab mengandung arti simbolis
atau arti harafiah, maka di sini sekali lagi dibutuhkan keahlian, dibutuhkan pemahaman yang baik agar dapat menafsirkan Alkitab itu. Maka saudara-saudari, dari ini dibutuhkan magisterium untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang terjadi secara tidak teratur. Saudara dan saudariku terkasih, ini juga menunjukkan bahwa gereja Katolik itu punya sebuah ketaatan terhadap otoritas gereja. Dan ini menjadi sebuah kekayaan, sebuah keunggulan dalam gereja. Gereja berpedoman kepada ketaatan Yesus. Dan akhirnya umat beriman Katolik juga yang berpedoman pada ketaatan Yesus akhirnya taat kepada otoritas gereja. Dengan demikian Alkitab itu dipahami melalui terang iman. Artinya apa? Otoritas gereja menjadi penjaminnya dalam menafsirkan pesan kitab suci. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara dan saudariku terkasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.